Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak sekali ilmu pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris berasal dari kata darosa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnuh bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Iklimah. Selama 345 tahun Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Babilonia atau Irak kuno dan Memphis atau Mesir kuno. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Nabi Idris merupakan keturunan Adam alaihissalam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam dan Sis. Hal itu tertera dalam Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Namun demikian, ada beberapa pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah dia hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya. Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, hingga Asyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Honuk yang merupakan nenek moyang dari Nabi Nuh alaihi salam. Hal itu juga diperkuat dengan Quran Surah Maryam ayat 58 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah pada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunan Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris utusan sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Idris berdakwah di Babilonia hingga Mesir kuno. Pada awalnya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia atau Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal saleh. Namun akhirnya dia hijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris kepada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan diajarkan kepada kaumnya. Nabi Idris bergelar Singawah.
Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar Asadud Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut keseruan Allah secara ikhlas untuk sholat, puasa, mentaati semua perintahnya, dan selalu menjauhi apa-apa larangannya. Kemudian umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad ataupun dengki kepada sesama manusia yang mendapatkan rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk-numpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Nabi Idris dikenal cerdas dan berpengetahuan luas. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 4-5. Surat tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, menjinakkannya, paham ilmu falak atau perbintangan, hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Idris alaihissalam, dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Pengetahuan Nabi Idris sangat luas karena dia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itulah, banyak yang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Nabi Idris sering menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan. Nabi Idris dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai petunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki keterkaitan dengan bangsa Sumeria, sebab beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu bercocok tanam yang baik. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa membuat pakaian. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian mereka. Nabi Idris diberikan Allah mukjizat berupa orang yang pertama kali menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Saat ada waktu luang, Nabi Idris menjahit pakaian lalu memberikannya kepada kaum fakir miskin. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa menulis. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henokh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua
di bumi, yaitu Lemuria dan Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henokh tersebut ditulis oleh Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris merasakan hidup dan mati. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak sekali buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat maut yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan kepada malaikatul maut, namun menolaknya. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai mencurigai dengan sang tamu, sebab tamu itu tidak sekali menyentuh jamuannya. Nabi Idris pun lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapakah kamu?" tanya Nabi Idris alaihissalam. "Maaf ya Nabiullah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya, sebab malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapan. Kuambil mereka bagaikan seorang sedang menyiapkan makanan. Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari?" kata Idris. "Apakah kau ingin mencabut nyawaku juga?" Malaikat Israel pun menggeleng. "Tidak ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu, karena aku rindu dan Allah telah memberikan izin kepadaku." Setelah percakapan itu, Nabi Idris pun membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakaratul maut yang konon sangat dahsyat rasanya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel, sebab segala hal yang dilakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Israel, "Saya tidak akan mencabut nyawa seorang selain atas izin Allah." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel pun menangis. Setelah meninggal, Nabi Idris pun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sangat sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan matinya. Sejak saat itu Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Ada satu kisah lagi, kisah yang unik. Suatu ketika Nabi Idris dan malaikatul maut
tengah beribadah bersama. Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris pun menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah aku melihat neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan sebab dia melihat malaikat penjaga neraka itu sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup mereka. Rupanya Nabi Idris tidak sanggup melihat dan menyaksikan berbagai macam siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya tidak ada pandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bergemuruh, suara yang menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangkan, api neraka dan segala siksa yang ada di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya, malaikat Israel mengantarkan Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal-hal yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagaikan batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Idris enggan pulang. Ia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel pun lantas memperingatkannya, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya. Nabi Idris pun mengangguk dan mengucapkan, aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba. Kematian Nabi Idris alaihissalam, ada banyak pendapat terkait akhir hayat Nabi Idris. Dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan pendapat dari Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap hari sebanding dengan semua amal-amal anak Adam. Kemudian datanglah
sesosok malaikat kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris lantas memintanya agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu, Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris pun berkata kepada malaikat itu, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku, supaya amalku makin bertambah." Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya. Kemudian naiklah mereka ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengan malaikat yang membawa Nabi Idris, mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, "Sekarang Idris ada di mana?" Dijawablah oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel, sebab mulanya dia ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat yang lainnya. Pada akhirnya Nabi Idris pun dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah satu bagian dari Ka'bul Ahbar yang dikutip dari kisah-kisah Israiliyat. Namun dalam cerita tersebut sebagian terkandung hal-hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebut bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala kebenaran. Wallahu a'lam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pun berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Dan Nabi Idris mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. "Marhaban ya Nabi Soleh, selamat datang Nabi yang soleh." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril, "Siapakah dia?" Maka Jibril pun menjawab, "Dialah Idris, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat ke langit keempat." Itulah sepenggal kisah dari Nabi Idris alaihissalam dengan segala keteguhan untuk berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal akan kecerdasannya dalam membaca ilmu perbintangan. Orang pertama yang bisa membuat baju dan menjahit pakaian. Mukjizat yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Idris adalah bisa memperjalankannya ke surga dan ke neraka. Begitu terpesonanya Nabi Idris saat melihat surga dan pingsan tatkala melihat dahsyatnya api neraka. Dari ini kita pahami bahwa umat Islam itu harus pintar. Kesimpulan dari kisah Nabi Idris, Nabi Idris ini orang pintar, orang yang paham dengan apapun, dengan ilmu-ilmu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjadi orang yang pintar. Tidak boleh kita memperbodohkan diri ataupun kita menjadi orang bodoh, tidak mengetahui apapun. Kita harus menjadi umat Islam yang baik dan mempunyai ilmu yang baik pula. Demikian
Saya akhiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun salah adalah milik saya pribadi sebagai umat Islam yang sama-sama mencari ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.